Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat bersekutu dalam kasih Tuhan Yesus. Mari kita puji Tuhan, kita berikan penyembahan pujian yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya, kami mau memuji Tuhan, kami mau memuji Tuhan. Yes, haleluya. Memuji
pada sore hari ini Tuhan. Untuk anugerah-Mu yang dinyatakan dalam kehidupan kami, lewat kekuatan, kesehatan, kesempatan di mana kami boleh menghampiri tata kasih karunia-Mu, lewat ibadah yang Kau sediakan di dalam kehidupan kami, agar kami dapat memuliakan Tuhan, kami dapat mengagungkan Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang layak kami tinggikan, Allah yang layak kami besarkan, dan Allah yang layak kami muliakan. Terima kasih Bapa Surgawi, karena Engkau sudah menyelamatkan di dalam kehidupan kami lewat pengorbanan di atas kayu salib, membuat kehidupan kami menjadi satu kehidupan yang berpengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Biarlah tujuan kami saat ini untuk datang kepada Tuhan lewat ibadah ini hanya untuk bertemu dengan Tuhan, hanya ingin lebih dalam lagi mengenal kepada Tuhan, dan ingin membesarkan dan mengagungkan nama-Mu, supaya kehidupan kami semakin layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah ini mulai dari awal hingga selesainya. Hamba-Hamba-Mu yang sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini, baik leader, singer, pemain musik, ketua LCD, operator penayangan ini, maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Mari Tuhan yang sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami untuk mengemban tugas yang mulia yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, terlebih pengurapan dari Roh-Mu yang kudus turut sertakan dalam pelayanan kami, sehingga pelayanan ini boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dalam pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah ini, bahkan merebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kuasa-kuasa yang bukan dari Allah, dalam bentuk apapun, kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang mengadakan ibadah yang sama untuk kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pada sore hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan. Mari bersama kita katakan amin. Kita undang Tuhan masuk di dalam hadirat, masuk di dalam hidup kita, membasuh kita. Yesus, kita rasakan hadirat Tuhan. Haleluya. Di dalam
Inilah pengakuan kami di hadapan Tuhan. Kalau kau hadir di tempat ini, Tuhan akan melakukan keajaiban di dalam kehidupan kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, bahkan yang membuat kami semakin indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami sudah memuliakan dan mengagungkan Engkau lewat apa yang sudah kami persembahkan kepada Tuhan. Biarlah semua penyembahan kami, pujian kami boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami siapkan hati kami, pikiran kami, bahkan segenap kehidupan kami untuk menyambut akan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau nyatakan kehendak-Mu, nyatakan isi hati-Mu lewat hamba-Mu yang telah percayakan malam hari ini untuk menyatakan kebenaran-Mu. Buat urapi, buat tatakan hikmat-Mu, sehingga apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kami sambut kebenaran firman malam hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, malam hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah PA yang masih telah sediakan di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Joko Suwarno. Untuk itu waktu dan tempat saya. Sidang jemaat yang kasih Tuhan, shalom. Puji Tuhan, marilah saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada sore hari ini saya berikan tema mengingat kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saya ajak sidang firman Tuhan untuk membaca di dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenar, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Melangkah ke ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Amin. Puji nama Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah yang harus terus diingat oleh seluruh orang-orang yang berharap kepada Tuhan Yesus. Mengingat segala kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus. Kenapa kita harus mengingat kebaikannya Tuhan Yesus? Kebaikan Tuhan Yesus tidak hanya terjadi pada saat Tuhan Yesus ada di dalam dunia saja. Kebaikan Tuhan Yesus tidak hanya mengorbankan diri untuk menebus dan menanggung dosa saja, tetapi kebaikan Tuhan Yesus sampai pada akhirnya bagaimana manusia itu bisa sampai masuk ke dalam kerajaan surga. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus pergi ke dalam surganya sendiri. Ya, firman Tuhan mengatakan ia atau tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Jadi Tuhan Yesus tidak ada sekedar pulang ke dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus tidak hanya memimpin sebagai Allah di dalam kerajaan surga, tetapi Tuhan Yesus juga masih memikirkan kita umat-umat Allah, yaitu mementingkan kepentingan umatnya, supaya umat yang beriman kepadanya itu pada akhirnya bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus berada di dalam kerajaan surga. Ya, ini adalah sesuatu yang harus kita ingat terus, supaya keimanan kita itu
semakin hari semakin teguh. Dengan mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, mengingat apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus ini, disinilah kita tidak akan mudah menyerah. Di sini kita harus semakin teguh untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab surga itu bukan hanya impian. Surga bukan hanya sekedar cerita, tetapi surga itu sesuatu tempat yang nyata. Dan sekarang Tuhan Yesus itu ada di sana. Dan firman Tuhan mengatakan, Dia juga mengerjakan apa yang menjadi kepentingan kita, supaya kita juga bisa sampai ke sana. Jadi itulah, maka surga itu bukan hanya sekedar impian, tetapi surga itu sesuatu yang nyata, yang akan menjadi milik orang-orang yang setia kepada Tuhan Yesus. Begitu juga surga itu bukan seperti orang menantikan lotre, adu nasib, yang kalau nasibnya baik nanti dapat lotre, kalau nasibnya jelek nanti tidak dapat lotre. Surga bukan semacam itu, tetapi surga itu saat ini ditentukan oleh cara hidup kita masing-masing. Tuhan Yesus sudah memberikan jalan, Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat, Tuhan Yesus juga sudah menyediakan aturan-aturan bagaimana supaya kita bisa sampai masuk ke dalam kerajaan surga. Itu tergantung dari cara hidup kita masing-masing. Nah, itu sebabnya apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus, Dia naik ke surga untuk kepentingan-kepentingan kita, itu kita respon, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Sebab kalau kita tidak mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh, ayat 28 mengatakan Tuhan Yesus hanya satu kali saja mengorbankan diri. Tuhan Yesus tidak akan mengorbankan dirinya 2 kali, hanya cukup 1 kali saja. Nah, setelah itu maka firman Tuhan mengatakan Ia akan menyatakan diri sekali lagi. Ia akan datang ke dunia untuk kedua kalinya tanpa penanggung dosa. Kedatangan kedua bukan untuk mati lagi, tetapi untuk menganugerahkan keselamatan, untuk menganugerahkan yaitu janji-janji Allah tentang bagaimana kerajaan surga. Nah, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua ini bagi siapa? Nah, inilah yang harus kita catat di dalam ayat 28 itu, di dalam ayat yang terakhir, yaitu untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Itu yang harus kita sepakati. Jadi nanti anugerah keselamatan, janji-janji tentang kerajaan surga itu akan diberikan kepada orang-orang yang menantikan Dia. Nah, apa yang dikatakan sebagai yang menantikan Dia ini? Nanti kita akan belajar bagaimana sikap-sikap orang yang menantikan Tuhan Yesus, bagaimana sikap orang-orang yang asal jalan saja. Nanti kita akan lihat. Sebab tidak semua orang Kristen itu juga mempunyai kemauan yang kuat untuk menantikan Tuhan. Sebab untuk menantikan Tuhan itu tidak sama dengan menantikan tukang bakso lewat. Tidak sama. Kalau kita menantikan tukang bakso lewat, bisa sambil nonton TV, bisa sambil jagongan dan sebagainya. Tapi untuk menantikan Tuhan Yesus itu harus ada sesuatu yang dikerjakan sesuai dengan firman Tuhan. Inilah sikap orang yang menantikan Tuhan Yesus. Ibrani 6 ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan.
tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. 12. Agar kamu jangan menjadi lambat, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang beriman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Inilah cara atau inilah bentuk orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang pertama, harus menunjukkan kesungguhan. Kesungguhan di dalam hal apa? Kesungguhan di dalam kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dari hati yang takut akan Tuhan itu, maka setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan hidup sesuai dengan kebenaran firman. Diawali dengan takut akan Tuhan, menunjukkan rasa sungguh-sungguh, rindu, ingin nanti pada akhirnya bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Kenapa harus sungguh-sungguh? Nah, di dalam sikap yang sungguh-sungguh itu, disitulah firman Tuhan mengatakan untuk menjadikan pengharapan suatu milik yang pasti. Jadi tanpa disertai dengan sikap perilaku yang sungguh-sungguh, maka suatu pengharapan itu belum tentu menjadi milik yang pasti. Jadi janji-janji Allah, pengharapan-pengharapan tentang kerajaan surga itu akan menjadikan sesuatu milik yang pasti bagi saya dan saudara. Kalau kita semua itu menunjukkan rasa yang sungguh-sungguh melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu dengan cara diawal dulu dengan hati yang takut akan Tuhan. Disitulah maka kita akan menjadikan suatu pengharapan itu milik yang pasti. Orang yang takut akan Tuhan itu kalau diberi tugas, diberi perintah, pasti akan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan sekedarnya, bukan kalau ingat, bukan kalau bisa, bukan kalau sempat, tetapi berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Maka disitulah janji-janji Allah, suatu pengharapan yang baik itu akan menjadi suatu milik yang pasti bagi kita semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, inilah sikap atau contoh orang-orang yang menantikan Dia. Sebab nanti Tuhan Yesus akan mengangkat orang-orang yang menantikan Dia, yaitu orang yang sungguh-sungguh tadi. Sebab tanpa kesungguhan tadi itu, maka pengharapan itu bukan menjadikan sesuatu milik yang pasti. Bisa-bisa menjadi suatu pengharapan yang kosong, bukan suatu pengharapan yang pasti. Nah, itu sebabnya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah pada hari-hari yang akhir ini kita terus bekerja, kita terus menempatkan diri sebagai orang-orang yang menantikan Tuhan, membuat hati yang takut akan Tuhan, sehingga keimanan kita, kekristenan kita, ibadah kita, sikap tingkah laku, perilaku kita semakin hari semakin sungguh-sungguh berbuat baik di hadapan Tuhan. Itulah sikap orang-orang yang menantikan. Nah, yang kedua, kita dipimpin atau kita dianjurkan oleh firman Tuhan, yaitu agar kamu jangan menjadi lambat, tetapi menjadi penurut-penurut. Dan disinilah maka saya katakan, di dalam menantikan Tuhan Yesus tidak sama dengan menanti tukang bakso. Di dalam menantikan Tuhan Yesus kita tidak boleh menjadi orang yang lambat, ya, dengan peribahasa alon-alon asal kelakon, tidak bisa. Ini sebabnya Rasul Paulus mengajarkan kita harus berlari-lari sampai kepada tujuan,
untuk mendapatkan suatu hadiah, yaitu panggilan surga. Rasul Paulus tidak menyarankan kita berjalan santai-santai, tidak. Berlari-lari. Semakin hari semakin keras, semakin hari semakin kuat. Jadi di sini dikatakan jangan menjadi lambat. Jangan menjadi lambat, tetapi menjadi penurut. Nah, penurut tentang apa? Yaitu penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan oleh Allah. Penurut tentang tuntunan lewat kebenaran firman Tuhan. Jangan menjadi lambat. Apa yang dikatakan lambat? Yaitu tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh tentang firman, sehingga perintah firman itu dianggap biasa-biasa saja, atau mungkin sudah menjadi kebal di dalam telinga, ya, sehingga perintah firman itu tidak berjalan menjadi baik. Sehingga firman Tuhan itu seringkali dikatakan oleh Bapak Pendeta Cornelius tidak hidup di dalam hidup kita. Padahal firman Tuhan itu harus hidup di dalam hidup kita, yang di dalam PA yang diajarkan oleh Bapak Cornelius itu. Firman Tuhan harus hidup, dan hidup oleh firman Tuhan. Itulah orang-orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Nah, kalau orang-orang yang dikatakan disebut sebagai jangan menjadi lambat, itu seringkali hidupnya itu masih biasa-biasa, belum mempunyai greget bagaimana menuntut Tuhan itu yang baik, bagaimana menjadi orang yang takut akan Allah dengan sungguh-sungguh. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah hari semakin dekat dengan kedatangan Tuhan. Kita tidak tahu kapan Tuhan itu datang, tetapi mari kita jangan menjadi orang-orang yang lambat, tetapi kita terus menempatkan diri menjadi orang sebagai penurut firman Tuhan, agar apa yang dijanjikan oleh Allah itu menjadikan suatu pengharapan, menjadikan sesuatu milik yang pasti di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Sidang jemaat yang kasih Tuhan, sekarang saya akan memberikan contoh bagaimana orang yang tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Kita baca di dalam 2 Petrus 2 ayat 20 sampai 21-22. Ini contoh orang-orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam menantikan Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan 2 Petrus 2 ayat 20. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Ini adalah contoh orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam menantikan Tuhan. Memang mereka masih beribadah, mereka masih tetap menyembah Tuhan di suatu saat, mereka masih datang ke gereja. Tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan? Di saat mereka sudah bisa melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi, kembali lagi mengerjakan apa yang cemar itu, maka orang itu dikatakan di dalam firman Tuhan lebih baik tidak pernah mengenal kebenaran. Kenapa tidak pernah? Kenapa dikatakan lebih baik tidak pernah mengenal kebenaran? Di dalam
dalam Ibrani tadi mengatakan sebab Tuhan Yesus tidak akan menyalibkan dirinya untuk yang kedua kali. Tuhan Yesus cukup menyalibkan dirinya hanya satu kali saja. Nah, ini adalah contoh orang-orang yang tidak sungguh-sungguh. Ini adalah contoh orang-orang yang lamban. Ini adalah contoh orang-orang yang tidak menjadi penurut firman. Pada awalnya mereka sudah bisa meninggalkan kecemaran-kecemaran dunia. Tetapi di tengah perjalanan, firman Tuhan ini mengatakan, tetapi mereka terlibat lagi dalamnya. Kembali lagi ke dunia lamanya. Itu sebabnya mereka itu disamakan dengan peribahasa. Anjing kembali lagi ke kutanya, dan babi setelah mandi kembali lagi ke kubangan. Jadi kalau kita garis kesimpulan tidak bisa dibersihkan, tidak dapat disucikan, sudah dibersihkan kotor lagi, sudah dimandikan gelepotan lagi. Nah, inilah yang dikatakan orang-orang lamban. Ini adalah sebagai orang-orang yang masuk di dalam kategori bukan menjadi penurut firman. Nah, ini jangan sampai terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita terus menjadi penurut Allah. Kita menjadi orang-orang yang dapat apa tadi, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus. Jangan sampai kita berbalik dari perintah kudus, tapi kita terus mengerjakan apa yang terkandung di dalam perintah-perintah kudus itu, sehingga kita bukan termasuk orang-orang yang mengundurkan diri secara iman. Orang-orang yang mengundurkan diri secara iman mungkin masih beribadah, mungkin masih di dalam gereja, tetapi cara hidupnya sudah terlibat lagi di dalam kecemaran dunia. Nah, ini jangan sampai terjadi. Nah, ada satu contoh lagi, yaitu apa yang dikerjakan oleh Judas. Kita baca di dalam Lukas 22 ayat 3 sampai 6. Demikian firman Tuhan, Lukas 22 ayat 3 sampai 6. Maka masuklah iblis ke dalam Judas yang bernama Iskariot, seorang dari 12 murid itu. Lalu pergilah Judas kepada imam-imam kepala dan kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka. Bagaimana dia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka? Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Nah, ini adalah satu kejadian yang sangat-sangat disayangkan. Judas adalah salah satu murid yang dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri. Judas bukan orang sembarangan. Dia memegang jabatan sebagai bendahara. Orang yang dipercayakan sebagai bendahara itu orang yang dipercaya, bukan biasa-biasa. Itu sebabnya diberi kepercayaan untuk menjadi bendahara. Tetapi firman Tuhan mengatakan, maka masuklah iblis ke dalam Judas. Nah, kata-kata ini, apakah iblis itu bisa masuk hanya kepada Judas? Saya rasa tidak. Iblis bisa masuk ke dalam hidup saya. Iblis bisa masuk juga ke dalam hidup saudara. Tetapi yang menjadi satu akhirnya, di saat kita digoda oleh iblis, kita jatuh atau tidak, itu nanti akan membedakan. Jadi semua orang itu digoda oleh iblis, dimasuki oleh iblis. Tetapi nanti mau nggak digoda oleh iblis? Ya, dengan contoh di dalam Matius 4 ayat 4, Tuhan Yesus juga digoda iblis. Tetapi Tuhan Yesus tidak kalah dengan iblis. Tetapi Judas ini, di saat Judas ini digoda oleh iblis,
memasuki iblis, maka Yudas pergi menemui imam-imam kepala. Yudas bermufakat, berunding dikatakan, dan berunding dengan mereka. Yudas mempunyai perencanaan yang matang untuk menyerahkan Tuhan Yesus. Dan ujung-ujung perencanaannya Yudas, kita baca di dalam ayat ini, mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Jadi permufakatan Yudas dengan imam-imam kepala ujung-ujungnya supaya mendapat uang. Jadi permasalahan di sini adalah uang. Ya. Yudas digoda iblis, saya digoda iblis, saudara juga digoda iblis. Tetapi akhirnya yang penting itu, iya, banyak orang gara-gara uang bisa meninggalkan Tuhan, gara-gara uang bisa meninggalkan pelayan, gara-gara uang juga bisa menyepelekan ibadah-ibadah. Sebetulnya masih sama dengan Yudas. Permasalahannya apa? Uang. Yang kita baca 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh pemburu uang beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi yang menjadi permasalahan, yang menjadi akar dari persoalannya Yudas dan kita semuanya itu bukan uangnya, tetapi 1 Timotius 6 ayat 10 mengatakan apa? Cinta uang, bukan uangnya, tapi cinta uangnya inilah dikatakan orang akan memburu. Dengan memburu uang itulah firman Tuhan mengatakan banyak orang telah menyimpang dari iman. Contohnya Yudas. Karena Yudas ingin mendapatkan sejumlah uang dengan cara apapun dilakukan, termasuk menjual Tuhannya sendiri. Yudas menjual Tuhan Yesus untuk mendapat uang. Kenapa? Karena cinta uang. Jadi akar permasalahannya itu cinta uang. Begitu juga banyak orang Kristen meninggalkan Tuhan Yesus, meninggalkan ibadah, meninggalkan pelayanan. Karena apa? Karena cinta uang, bukan uangnya. Karena apa? Memburu uang. Sehingga firman Tuhan mengatakan telah menyimpang dari iman, jelas. Nah, ini sebagai pengingat bagi kita sedang jemaat. Jangan sampai kita terpeleset di dalam hal seperti ini. Ini menjadi satu pengingat di dalam kehidupan keimanan kita. Jangan sampai kita terjebak dengan cinta uang, sehingga kita menjadi orang-orang yang menyimpang dari iman. Tetapi mari kita terus mengingat kebaikan Tuhan yang sudah berani membela orang yang berdosa. Dia sudah di surga masih mengingat kita, masih memikirkan tentang kepentingan kita. Ini yang harus terus kita ingat kebaikannya Tuhan. Jangan kita hanya memburu uang, tapi kita tetap mengingat kebaikannya Tuhan. Harus menjadi kekuatan di dalam iman kita, sehingga hidup kita semakin hari semakin kuat, dan semakin kuat, sehingga kecintaan kita kepada Tuhan Yesus tidak diragukan lagi. Iblis boleh menggoda, karena memang pekerjaannya iblis itu untuk menggoda. Tetapi marilah kita menjadi orang-orang yang teguh, menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang tidak lambat, menjadi orang yang sungguh-sungguh kata firman Tuhan tadi. Sehingga di saat kita digoda oleh iblis, kita tidak tertarik untuk memburu apa yang namanya itu uang, tetapi kita harus terus mengingat kebaikan Tuhan, supaya pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya,
maka kita akan naik ke surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Ini yang harus kita kerjakan terus. Jangan sampai kita sudah menjadi orang Kristen berpuluh-puluh tahun, tapi pada akhirnya menyimpang dari iman. Nah, dalam firman Tuhan akan terus mengingatkan keimanan kita, akan terus mengingatkan pribadi kita untuk kita tetap setia kepada Tuhan Yesus, cinta Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, dan terus mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita pujikan Allah peduli, tapi langsung rapnya saja. Inilah yang kami rasakan di dalam kehidupan kami, bahwa Engkau adalah Allah yang mengerti, Engkau adalah Allah yang peduli di dalam kehidupan kami. Lewat pernyataan firman pada malam hari ini adalah kepedulian Allah di dalam kehidupan kami, yang terus mengingatkan kepada kami milik kesayangan daripada Tuhan, supaya kami tidak melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami, baik lewat kematian Tuhan di atas kayu salib, bahkan ketika Engkau naik ke surga, menyediakan tempat di dalam kehidupan kami. Jika tempat itu sudah tersedia bagi kami, Engkau akan datang kembali menjemput kami, supaya kami boleh bersama dengan Tuhan untuk selamanya. Terima kasih Tuhan. Untuk itu biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang terus
boleh diperbaharui sehingga kami nantinya layak untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk hidup bersama dengan Tuhan untuk selamanya. Terima kasih Bapa, tanamkan kebenaran firman ini dalam setiap hati kami, bahkan Roh Kudus akan menolong kami untuk kami hidupi di dalam kehidupan kami, supaya perpanjangan umur yang Tuhan anugerahkan kami gunakan sebaik-baiknya untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berapa hal perlu kita perhatikan yang berkenaan dengan ibadah. Jumat pagi tetap ada ibadah doa puasa dimulai jam 9 sampai jam 11 dilakukan di rumah masing-masing. Jumat sore ada ibadah pemuda dimulai jam 18.30 dilakukan di rumah lewat tontonan YouTube Bukesya. Hari Minggu adalah ibadah raya yang disertai dengan perjamuan kudus. Jemaat dimohon mengenakan pakaian putih. Dan pada hari Minggu gereja mulai dibuka untuk ibadah bersama. Namun demikian, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu kita memperhatikan protokol kesehatan. Jadi setiap jemaat diharapkan mengenakan masker. Lalu yang kedua, ibadah dilakukan 2 kali. Ibadah pertama dimulai jam 7, ibadah yang kedua dimulai jam 9. Keluarga siapa yang masuk dalam ibadah yang pertama dan keluarga siapa yang masuk dalam ibadah yang kedua sudah di-share lewat grup Bukit Sion. Namun demikian, bila mana ada jemaat yang memiliki kepentingan yang mendesak, yang di sana ditulis ibadah siang, karena siang mungkin ada kegiatan lain yang mendesak, bisa mengikuti ibadah pagi dan sebaliknya. Sementara ini yang dapat saya sampaikan, jadi mohon minggu depan kita sudah bisa beribadah ke gereja, tetapi kita memperhatikan jam yang pertama atau jam yang kedua keluarga kita untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tidak ada pemanjang lain, kita akhiri ibadah kita malam hari ini. Saya akan semua bangkit berdiri, kita pujikan satu pujian mulia nama Allah. Hati kami melimpahkan ucapan syukur diakhiri pada kami pada malam hari ini untuk berkat yang sudah dilimpahkan lewat ibadah ini mulai dari awal hingga selesainya. Selanjutnya kami menyerahkan untuk kesehatan Ibu Gembala. Demikian pula kami berdoa untuk Ibu Baniasin, untuk Ibu Yaya, untuk Bapak Budi, demikian pula untuk Ibu Veronica. Kami serahkan juga untuk Bapak Edi Susanto ke dalam tangan-Mu.
Kiranya Tuhan, mari ulurkan tangan kuasa-Mu, jamah saudara-saudara kami yang sakit ini dengan kuasa-Mu dalam nama Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa pilih Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan. Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, biarlah Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Rencana perbaikan teman-teman parkir tetap dalam tangan kami serahkan. Kami percaya Tuhan akan melengkapi semua persiapan kami, karena semuanya ini kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Hamba-Hamba yang sudah melayani pekerjaan-Mu malam hari ini, Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Tuhan berkati lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Kami serahkan Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya, demikian pula pemerintah yang ada di daerah. Kiranya Tuhan memberikan tuntunan dan bimbingan, Tuhan memberikan hikmat supaya boleh membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi, baik di bidang pendidikan, baik di bidang keuangan maupun di bidang keagamaan. Dan semuanya ini semua boleh berjalan dengan baik oleh karena Tuhan. Kami menyerahkan untuk para tim medis, kami berdoa untuk para sukarelawan TNI Polri yang menangani langsung orang-orang yang terdampak COVID-19 ini. Kiranya Tuhan campur tangan dalam proses pemulihannya, sehingga banyak orang yang disembuhkan dan tidak ada lagi penularan. Terima kasih Bapak. Pada akhirnya kami serahkan seluruh sikap jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, baik yang ada di dalam kota maupun yang ada di luar kota. Tuhan jaga, lindungi serta tuntun dan bimbing mereka supaya tetap hidup di dalam kekudusan dan kebenaran, memiliki hati yang setia dan mengasihi Tuhan. Rumah tangga keluarga mereka jemaat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Dalam usaha pekerjaan, tugas bertanggung jawab yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Peliharakan semua di dalam kasih-Mu, sehingga tidak ada satu pun keluarga anak-anak yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, secara khusus kami serahkan yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Kiranya Tuhan buka jalan, menyediakan biaya yang diperlukan. Terima kasih Tuhan bagi sidang jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, kembalikan berkat berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Yang belum melakukan, biarlah Tuhan juga memberkati supaya mereka juga berbuat demikian. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, yang diberkati Tuhan bagi bersama kita. Amin.